Pacitan mana tangannya dong? Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi yang begitu luar biasa ilmunya, yang begitu tawaduknya, pernah kita melihat nggak ada opening mereka itu, nggak ada yang menggunakan DJ. Lah ini siapa, meniru siapa? Itu mereka tarafnya kelasnya kelas wali semua, kelasnya kelas ulama kaliber, matang secara keilmuan. Malam Selasa itu aku ngaji nih gini deh Jan. Mas De, apa nih acaranya kan ning pondok toh? Jumpa lagi kita di channel Jaga 7. Pada pertemuan kali ini ya kita masih pada pembahasan seputar gus-gus dagelan ya, yang kita tahu ada beberapa gus-gus dagelan di Indonesia ini. Ya sebutlah ada gus yang dari Jogja itu ya, yang mengatakan pembeli es teh itu dengan kata-kata goblok, kasar. Kemudian juga ada gus yang satunya itu ya, gus itu yang openingnya kemarin viral, opening dalam pengajiannya kemarin viral, disoroti oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena mirip dengan DJ. Nah, ini pengajian apa diskotik? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian dari kaum itu. Siapapun yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Jelas kaidahnya. Nah ini yang katanya pengajian dibungkus dengan sedemikian rupa. Ya mungkin ya dalam misi merangkul semuanya. Dalam misi kemudian menghibur masyarakat. Loh, kalian ngaji apa hiburan? Nah, saya baru menemukan fenomena gus-gus dagelan semacam ini ya pada zaman sekarang. Zaman sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama dulu, tidak ada yang semacam itu, tidak ada. Walaupun ada kesamaan metode, seperti Gus Miftah mengklaim dia memiliki metode untuk berceramah, ya, berceramah di tempat-tempat maksiat, di kalangan preman, di kalangan orang yang jauh dari kata beradab ya. Gus Idam juga pula kan seperti itu, memiliki misi merangkul anak jalanan, merangkul notabene yang terkenal ya disebut dengan garangan, yaitu baik gitu, tidak bisa kita pungkiri baik memang. Tapi kalau kita lihat cross check ke belakang ya, yang melakukan metode itu kan yang pertama setahu saya pelopornya adalah Gusmi. Walaupun juga banyak ulama-ulama sepuh pada waktu itu, Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi dan juga dzurriyyatnya, juga banyak yang menggunakan metode-metode itu. Dulu Kiai Asrori Al-Ishaqi itu jamaahnya jamaah orang-orang ya, kalau nggak salah ya, jamaah orang-orang ya. Kemudian juga Gusmi dulu sampai sekarang, Zikrul Hofirin dan lain sebagainya. Itu mereka tarafnya kelasnya kelas wali semua, kelasnya kelas ulama kaliber, matang secara keilmuan. Dari berbagai ilmu apapun dia masuk, apalagi dengan kebijaksanaan mereka, apalagi dengan ketawaduan mereka, apalagi dengan qanaah, dengan suatu sikap yang benar-benar teguh di dalam memegang prinsip-prinsip ajaran agama Islam secara real dan benar. Ya, kita tidak pernah ya lihat seperti Gusmi itu mengadakan suatu acara opening sebelum pengajiannya menggunakan lagu-lagu, menggunakan semacam untuk merangkul anak muda, kemudian menggunakan diskotik. Itu tidak pernah menggunakan lagu-lagu DJ. Lagu-lagu DJ itu kan terkenal di dalam diskotik ya. Ini kita tidak pernah melihat hal semacam itu. Apakah kita pernah melihat ya Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi yang begitu luar biasa ilmunya, yang begitu tawaduknya, pernah kita melihat nggak ada opening mereka itu, nggak ada yang menggunakan DJ. Lah ini siapa, meniru siapa? Ini Gus yang satu ini meniru siapa? Bocah rupanya kok silit. Opening pengajian kok dengan DJ. Notabene pengajian. Tempat itu berubah menjadi majelis ilmu. Tempat itu didatangi oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu.
Dan orang-orang ingin tolabul ilmi, ya mendatangi tempat itu dengan rasa dia ingin ngaji, dia ingin mencari ilmu. Ya tapi semuanya ya tergantung niatnya ya. Kalau memang niatnya ingin bertemu dengan Gus Viral ya biar Allah yang menilai. Tapi niatnya ngaji, kemudian sampai lokasi disuguhi dengan opening yang menyerupai suatu kaum yang tersesat ya. Lantas bagaimana jadinya? Jadinya kan aneh. Jadi fenomena-fenomena semacam ini itu bagaimana secara konsepnya itu bagaimana? Mereka ini meniru siapa sebenarnya? Padahal sekelas Gusmi dan diteruskan oleh putranya Gus Sabut, Gus Robert, diteruskan oleh cucunya, masih murni real ajaran yang ditinggalkan oleh Gusmi dalam rangka amaliyah Nahdlatul Ulama, semacam seperti Dzikrul Khofilin, ya, semaan Al-Quran. Itu bagus itu. Nggak ada yang namanya dicampur adukan dengan hiburan khusus. Majelis ilmu ya majelis ilmu khusus, nggak ada hiburan. Kalau mau buat hiburan ya buat hiburan sendiri, jangan kemudian bersembunyi di majelis ilmu tapi isinya nggak berbobot sama sekali. Semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, saudara asah aja golok yang tajam. Ini bagaimana? Kalau kita cross check ke belakang, dunia Islam masa keemasan itu sangat luar biasa, memunculkan para tokoh-tokoh yang begitu hebat ya pada masa dinasti Umayyah, baik Abbasiyah, baik dinasti Salahuddin Al-Ayyubi, baik dinasti Fatimiyah dan lain sebagainya. Setiap zaman memunculkan tokoh politik, memunculkan ulama, memunculkan tokoh-tokoh publik yang luar biasa dan menciptakan ilmuwan-ilmuwan hebat. Tapi kalau kita melihat sekarang, zaman sekarang mah justru lebih kepada kemunduran ya, yang ada hanyalah kemunduran. Ya karena apa? Pimpinannya begitu sih. Pimpinannya merendahkan diri kepada para habaib ya santrinya ikut. Pimpinannya merendahkan diri kepada klan tertentu ya santrinya ikut. Lah bagaimana ini? Ini kan yang mematikan daya kritis manusia di Indonesia. Kalau manusia tidak boleh kritis, lantas bagaimana? Mengkritik Gus Idam langsung dapat hujatan, langsung dapat ini, seolah-olah mereka itu tidak mau ya, Gusnya itu dihujat tidak mau. Padahal notabene adalah hanya kritik biasa. Kenapa kok takut dengan kritikan itu? Kenapa? Apa yang salah ya? Jadi kalau semacam Gus Miftah yang sudah terbiasa dengan kata-kata kasar, perilaku yang menyerupai suatu kaum ya, yang mungkin dia terlalu lama di jalanan sehingga dibawa ke ranah umum, sehingga jatuhnya seperti itu kemarin, bodoh, goblok ya, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Suatu ucapan-ucapan yang tak pantas dikeluarkan di majelis ilmu. Adab majelis ilmu itu harus dipegang teguh ya. Katanya mau menuntut ilmu, kok adab majelis ilmu tidak dipegang teguh? Lantas bagaimana? Adab majelis ilmu sangatlah penting supaya memunculkan kebarokahan, memunculkan suatu daya pemahaman yang baik. Lah kalau adab majelis ilmu saja dilupakan, lah mau gimana ilmu yang lain bisa masuk? Audiensnya itu mau menerima apa? Dari gus-gus itu, audiensnya mau menerima apa selain dagelan, selain hiburan-hiburan yang menyerupai suatu kaum? Lantas mau dapat apa? Kan seperti itu. Tuku kacang ning Bandungan, percuma pacaran nek ora kelonan. Kalau kita mengacu ya pada suatu ulama-ulama yang pernah meletakkan suatu metode dakwah seperti Gusmi, Kiai Asrori Al-Ishaqi dan banyak ulama lainnya, memang mereka itu kelasnya kelas kaliber semuanya. Setelah mereka berdakwah ke dunia itu semua, dunia malam, dunia premanisme, tidak ada hal-hal yang aneh. Karena apa? Karena mereka berdakwah ikhlas. Mereka berdakwah itu ikhlas, tidak pamrih, tidak ingin kemudian dikasih jabatan, tidak ingin kemudian ada yang wakaf untuk pribadi. Nggak seperti itu. Karena apakah kita pernah tahu Gusmi itu dakwah ke dunia malam? Siapa yang tahu? Segelintir orang saja. Nggak pernah dibeber-beberkan. Saya ini pernah mengislamkan
sekian-sekian orang. Saya pernah membuat para preman itu menjadi taat. Kan nggak pernah. Saya pernah itu membuat LZ itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Nggak pernah seperti itu Gusmi. Kiai Asrori juga tidak pernah seperti itu. Duriatnya Gusmi juga tidak pernah seperti itu. Karena apa? Karena takut keikhlasannya hilang. Nah ini yang diciri-cirikan sebagai wali dan kekasih Allah itu seperti ini. Ya, secara standar kita lihat amaliyah-amaliyahnya tidak terlalu ya, kemudian amaliyah-amaliyah yang aneh-aneh, majelisnya juga tidak aneh-aneh. Yang di zaman sekarang saja yang kita lihat itulah majelis-majelis yang aneh-aneh. Muncul ya gus-gusan, gus-gus dagelan dan lain sebagainya. Bahkan ya terbaru Gus Idam katanya mau mengundang seorang Gus Mardani ya. Gus ini yang dikenal dengan orang yang kurang ya. Kalau orang yang kurang itu ya dilimpahkan ke rumah sakit, disembuhkan secara medis dulu ya, baru diajak ngobrol. Kayak gitu kok langsung dirangkul ke majelis ya, kemudian suruh pidato atau suruh apa itulah ya yang lagi viral itu. Basis PN Nahdlatul Ulama, basis PN Losger, penembak jitu. Kopassus. Gus Murdani telik sandi angkat auri. Lagi viral kemarin. Viralnya karena apa ya? Karena menyanyikan suatu musiknya salah satu artis ya, kemudian viral. Pengen ikut ngundang ya, supaya majelisnya juga viral. Malam Selasa sih aku ngaji ning kene Jan. Mas De, apa jenenge acarane kan ning pondok to? Ya ora enek acara liya to. Lha golek ana Murdani lho, Pak. Intelijen Intel. Auri, Kopaska, Kopassus, Densus. Majelisnya juga ramai ya, itulah urut-urutannya seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan seperti itu. Lah Anda ini mau hiburan atau mau majelisan? Semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Mau pengajian atau mau lawakan, kan jelas seperti itu. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, aneh kan kalau kita melihat hal-hal semacam itu, aneh. Karena apa? Karena ini nggak jelas. Katanya pengajian, kok isinya hiburan. Katanya pengajian, kok isinya cacian makian ya. Katanya pengajian, kok mudah sekali, enteng sekali mulutnya mengatakan hal yang tak pantas di majelis ilmu. Apakah tidak melihat audiensnya? Apakah tidak melihat masyarakat yang hadir ya? Anak kecil, anak SMP dan lain sebagainya. Itu tidak diperhatikan saudara sebangsa tanah air. Jadi itu tidak penting menurut mereka. Yang penting adalah viral ya. Walaupun belum tentu berkah dan barokah.